29, berani bertaruh dan mengaku kalah. Lapar sekali. Setelah Tuan Sadam bangun, hal pertama yang dia katakan adalah dia lapar dan ingin makan sesuatu. Setelah tubuhnya digerogoti energi jahat dan kemudian dibersihkan oleh energi sejati, tubuhnya yang pada dasarnya lemah telah menanggung beban yang sangat berat. Setelah sembuh dari penyakit serius, beliau sedang berada pada kondisi terlemahnya dan sangat perlu makanan untuk mengisi kembali tenaganya. Ayah! Namun, anak-anak dan cucu-cucunya malah merespons dengan menangis karena begitu bahagia. Mereka pun berlomba-lomba menuju ranjang orang tua itu. Melihat perilaku anak-anak dan cucunya yang aneh, Tuan Sadam juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hal terakhir dalam ingatannya adalah Prabu yang akan menusukkan jarum ketiga padanya. Dia tidak tahu bahwa ajal telah menjemputnya. Dia bahkan mengira bahwa tapi Prabu yang telah menyelamatkannya sekarang. Tuan Sadam benar-benar hidup kembali. Ayah membuat kami takut setengah mati. Kakek, kupikir aku tidak akan pernah melihat kakek lagi. Anak serta cucunya berkumpul di dekat ranjangnya dan berlomba-lomba menceritakan apa yang terjadi barusan. Meskipun itu adalah kejadian beberapa menit lalu, setelah mendengar ini, Tuan Sadam pun berkeringat dingin. Dia lalu bergumam-gumam. Ternyata aku sudah mati sekali. Kenapa aku tidak ingat apapun? Benar, ayah. Angga juga menunjuk Dirga dengan penuh semangat dan berkata, kalau bukan karena pemuda ini, aku khawatir ayah benar-benar meninggalkan kami untuk selamanya. Sebelumnya, kami bahkan sudah menyalahkannya. Mendengar itu, Tuan Sadam mengangkat kepalanya dan menatap Dirga. Sorot matanya terlihat terkejut, kemudian dia tampak malu dan menyesal. Anak muda, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah tua dan pikun sehingga aku menyalahkanmu tadi malam. Seiring dengan pernyataan lelaki tua itu, putra tertuanya, Ergi Simbolo juga bangkit berdiri. Dia mendatangi Dirga dan menundukkan kepalanya di hadapan Dirga. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Kemudian, dia membungkuk. Maafkan aku karena tadi aku sudah menyinggungmu. Orang-orang yang melihat Ergi yang berinisiatif untuk membungkuk dan meminta maaf kepada Dirga, menjadi sangat terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Sebab Ergi, sebagai putra pertama dan penerus yang ditunjuk oleh Tuan Sadam itu memiliki kepribadian yang sangat angkuh. Tidak ada yang pernah melihatnya berinisiatif untuk meminta maaf kepada siapapun juga. Pemandangan langka ini benar-benar mengejutkan. Tuan Dirga, terima kasih banyak. Kanaya juga memeluk Dirga dengan penuh semangat dan dengan spontan mencium pipi Dirga untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kegembiraannya. Tetapi kemudian, Kanaya menyadari bahwa perilakunya terlalu spontan. Wajah kecilnya memerah dan dia mundur ke belakang. Dia tidak berani menatap Dirga lagi. Tuan Satria benar-benar luar biasa. Abimanyu juga tidak bisa menutup mulutnya saking takjubnya. Tidak hanya pandai bertarung, tapi keterampilan medisnya juga sangat hebat. Kenapa keluarga dan Warta malah mengusir seseorang berbakat sepertinya keluar dari keluarga mereka? Benar-benar tidak masuk akal. Di samping itu, Pak Tantowi juga terkejut untuk waktu yang lama. Dia bahkan mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Keajaiban! Ini adalah keajaiban dalam sejarah medis. Setelah menghabiskan setengah dari hidupnya untuk belajar kedokteran, Pak Tantowi merasa bahwa dia baru saja mempelajari hal baru hari ini. Apa yang dia pelajari sebelumnya bukanlah apa-apa. Pada detik ini, Tabib Prabu bergegas ke hadapan Dirga. Dia pun segera berlutut. Dirga yang amat terkejut mau tidak mau mundur selangkah. Dalam hatinya dia berpikir bahwa Prabu tidak perlu minta maaf sampai sebegitunya, bukan? Tabib ajaib! Prabu memeluk paha Dirga dan memohon. Terimalah aku sebagai muridmu. Setelah melihat keterampilan medis Dirga yang luar biasa, bagaimana mungkin Prabu bisa melewatkan kesempatan ini? Apapun yang terjadi, dia harus bisa menjadi muridnya. Meski hanya mempelajari sedikit saja dari Dirga, itu sudah sangat cukup untuknya. Aku tidak menerima murid. Dirga tidak punya pilihan lain selain mundur. Kenapa begitu? Prabu yang masih dalam posisi berlutut pun maju selangkah. Bukankah tadi kita baru saja bertaruh? Kalau aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Sadam, aku akan mengakuimu sebagai guru. Aku mengakui kekalahanku. Hormat bagi guru. Sembari dia berbicara, Prabu segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Prabu ini benar-benar seperti plester yang terus menempel padanya dan susah terlepas. Dirga hanya bisa membiarkannya untuk saat ini. Tetapi dia tidak akan pernah menerima murid. Di saat semua sedang merasa bahagia, Dirga kembali berbicara. Jangan senang dulu. Meski Tuan Sadam dapat diselamatkan, itu hanya sementara. Apa? Setelah mendengar perkataannya, suasana kembali jadi sunyi senyap. Kata-kata Dirga seolah-olah seperti siraman air dingin yang menyeram keluarga Simbolo dan membuat sekujur tubuh mereka menggigil.
Tabib Danuarta, apa maksudmu dengan itu? Angga juga mengubah panggilannya kepada Dirga. Artinya tepat seperti perkataanku. Kata Dirga. Seharusnya Tuan Sadam sudah tutup usia. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk membuat beliau tetap bernapas. Tapi napas ini tidak akan bertahan lama. Paling lama, hanya akan bertahan selama sebulan. 1 bulan. Ketika semua orang di keluarga Simbolo mendengar ini, mereka kembali panik. Mereka sulit untuk menerima kenyataan ini. Maksudmu, aku hanya punya sebulan untuk hidup. Tuan Sadam mau tak mau menghadapi kenyataan yang pahit lagi. Benar. Dirga mengangguk. Paling lama sebulan. Setelah hening sejenak, para anggota keluarga Simbolo menjadi amat sedih. Mereka tidak dapat menerima kenyataan pahit ini. Sebaliknya, Tuan Sadam menghadapi kabar kematiannya dengan tenang. Haha. Tuan Sadam tersenyum samar. Mungkin inilah takdir. Tidak buruk juga untuk mengetahui waktu kematianku sendiri. Tapi, nada suara serta raut wajah Tuan Sadam berubah. Dia menambahkan. Sebelum aku mati, aku masih memiliki satu hal yang perlu aku ketahui. Sebenarnya siapa yang mencelakaiku? Selama ini tubuhku selalu sehat. Kenapa tiba-tiba ambruk begitu saja? Walaupun sudah dipikirkannya, Tuan Sadam masih tetap kebingungan. Jika memang ada oknum yang berkomplot untuk mencelakainya, dia harus menghabisinya sebelum dia mati. Jika tidak, dia tidak akan meninggal dengan tenang. Pada saat ini, Kanaya sepertinya telah teringat sesuatu. Dia pun segera melihat ke arah patung Giok. Ternyata dialah yang mencelakai kakek. Dirga tersenyum penuh misteri dan berkata, jangan repot-repot dengan masalah ini. Karena oknum di balik ini semua akan segera datang sendiri. Bab 30 meminta satu hal. Datang sendiri. Apa maksudnya? Semua orang bingung dan tidak dapat memahami maksud dari kata-kata Dirga. Dirga mengambil patung Giok itu lagi. Tuan Dirga. Kanaya sangat khawatir. Benarkah patung Giok ini yang mencelakai kakekku? Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dirga menghibur dengan lembut. Ini bukan salahmu. Kemudian, Dirga menceritakan kisah tentang energi jahat yang tersembunyi di patung Giok lagi. Jika tidak salah, ini sudah kelima kalinya Dirga mengungkitnya. Walaupun kisah ini terus dia ceritakan hingga mulutnya berbuih, tidak ada yang mendengarkan dan tidak ada yang mempercayainya. Kalau tebakanku benar, orang ini seharusnya seorang ahli ilmu hitam. Orang ini ahli dalam mengalirkan energi jahat ke dalam batu giok antik berharga. Kalau ada orang kaya yang membelinya, mereka pasti akan digerogoti energi jahat itu sehingga tidak terobati. Ketika saatnya tiba, dia akan muncul seperti seorang yang berbudi baik, mengusir energi jahat dan menyelamatkan orang dari penderitaan. Setelah itu, dia akan mendapatkan banyak uang atau koneksi yang penting. Setelah mendengar ini, bulu kuduk semua orang yang hadir pun bergidik. Pak Tantowi terkejut dan berkata, ternyata orang yang mencelakai dan yang menyelamatkan adalah orang yang sama. Aku tidak habis pikir ternyata ada orang sejahat itu di dunia ini. Dirga berkata, tentu saja, tujuan orang itu adalah untuk ketenaran dan keuntungan. Dia tidak akan benar-benar membunuh. Hanya saja hari ini, sayangnya bertemu dengan Tabib Prabu, yang keterampilan medisnya kurang hebat. Dia menganggap energi jahat sebagai flu biasa, sehingga pengobatan yang diberikannya menginduksi energi jahat itu. Akibatnya sangat fatal. Setelah itu, Prabu sekali lagi menjadi sasaran kritik orang-orang. Sorot mata yang penuh kemarahan dari para anggota keluarga Simbolo ditujukan pada Prabu. Prabu menundukkan kepalanya karena malu. Aku tidak menyalahkan Tabib Prabu. Tuan Sadam mencoba untuk menengahi. Aku juga setuju dengan jarum ketiga barusan. Kita tidak boleh menyalahkannya. Hidup dan mati itu adalah takdir. Di bawah situasi di mana dia tidak tahu menahu segala sesuatunya, walaupun kejadian tadi terulang lagi, Tuan Sadam merasa bahwa dia akan tetap mempercayai Tabib Prabu ketimbang Dirga, seseorang yang masih muda. Artinya, orang itu pasti akan bergegas setelah mendapat kabar bahwa kakekku dirawat di rumah sakit dan dia akan memulai sandiwaranya. Kanaya mengerutkan kening. Benar. Dirga mengangguk. Kalau aku jadi dia, aku pasti akan bergegas datang untuk mencegah hal yang di luar dugaan. Idealnya, dia akan datang hari ini juga. Kalau dia berani datang hari ini, tidak akan kubiarkan dia pulang. Ergi mengepalkan tinjunya dengan gusar. Setelah mengetahui dengan jelas asal-usul masalah ini, Tuan Sadam akhirnya menerima keadaannya. Dia memutuskan untuk menghabiskan 1 bulan terakhirnya untuk menemani anak cucunya dan menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Tabib Danuarta. Tuan Sadam kembali mengepalkan tinjunya dan berkata, berkat kamu, aku bisa hidup selama 1 bulan lagi. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Keluarga Simbolo berutang budi padamu.
Kalau ada yang kamu butuhkan, minta saja. Inilah kata-kata yang Dirga tunggu. Aku ingin minta tolong suatu hal pada Tuan Sadam. Oh, Tuan Sadam segera berkata. Katakanlah, selama keluarga Simbolo dapat menyanggupinya, kami akan melakukan yang terbaik. Aku dengar bahwa Tuan Sadam pernah bekerja di divisi perpajakan dan bertanggung jawab atas keuangan dan perpajakan. Meskipun sekarang sudah pensiun, masih mempunyai pengaruh yang kuat di sana. Jadi, aku berharap Tuan Sadam dapat membantuku menyampaikan pada divisi perpajakan perihal pemeriksaan pajak grup dan warta. Kalau mereka dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, tolong ditindaklanjuti dengan tegas. Begitu perkataan ini dia sampaikan, semua orang di keluarga Simbolo terkejut. Beberapa orang yang tidak tahu seluk-beluk persoalan ini menjadi tertegun. Dirga adalah anggota keluarga dan warta, tetapi kenapa dia malah meminta pemeriksaan pajak pada keluarganya sendiri? Apakah dia menjunjung tinggi keadilan lebih dari keluarganya? Orang-orang yang mengetahui bahwa Dirga telah diusir dari keluarga dan warta tahu bahwa Dirga hendak membalas keluarga dan warta untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian, Kanaya segera bereaksi. Tuan Dirga, apa kamu akan menggunakan cara ini untuk mengecoh keluarga dan warta dan kemudian memanfaatkan situasi ini? Tepat sekali. Dirga berkata dengan tegas. Aku memang diusir dari keluarga itu, tetapi apa yang seharusnya menjadi milikku akan kurebut kembali. Namun, akan sangat sulit bagi pihak luar untuk menyerang keluarga yang berkuasa seperti keluarga dan warta dari luar. Namun, begitu terjadi krisis internal dalam keluarga, seperti penyelidikan pajak dan denda, atau perusahaan jatuh dalam keadaan kacau, maka kesempatan Dirga akan datang. Kanaya memandang Dirga dengan terkejut. Dia tidak menyangka, Dirga berencana untuk merebut kekuasaan keluarga dan warta. Aku ingin meminta bantuan Tuan Sadam dalam hal ini. Dirga berbicara lagi. Tuan Sadam berpikir keras. Dia merasa masalah ini sedikit merepotkan. Pertama-tama, keluarga dan warta sekarang adalah salah satu dari 10 keluarga besar. Bahkan keluarga Simbolo sendiri memiliki banyak urusan bisnis dengan keluarga dan warta. Apakah tepat untuk melawan keluarga dan warta? Terlebih lagi, setelah meninggalkan divisi perpajakan selama bertahun-tahun, beberapa koneksi dan kenalannya yang masih di sana mungkin tidak akan bersedia melakukannya semudah itu. Risikonya mungkin saja kehilangan kontak dengan mereka. Dirga telah menyelamatkan hidupnya, tetapi jika dia setuju, dia mungkin harus berselisih dengan keluarga dan warta dan pada saat yang bersamaan, dia mungkin kehilangan kenalan yang berharga. Hanya untuk Dirga saja, apakah semua ini sepadan? Karena akan melibatkan banyak pihak, sebagai kepala keluarga, Tuan Sadam harus mempertimbangkan konsekuensinya berulang kali. Tuan Sadam tidak perlu kesusahan begitu. Pertimbangkanlah perlahan-lahan. Dirga lalu undur diri. Baiklah. Tuan Sadam segera menyuruh cucunya. Kanaya, antar tabib dan warta. Setelah meninggalkan bangsal, Abimanyu dan Kanaya, serta tabib Prabu, semua mengikutinya. Tuan Dirga! Kanaya tidak tahan untuk tidak bertanya. Apa kakekku benar-benar hanya punya 1 bulan lagi? Apa tidak ada cara lain? Tidak. Dirga dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau memberikan harapan palsu. Tidak, kamu berbohong padaku. Kanaya sontak menimpali. Ada sedikit keraguan di matamu sekarang. Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan dari kami? Apa kakekku masih bisa diselamatkan? Tolong, katakan padaku. Melihat ini, Abimanyu juga ikut berkata. Tuan Satria, kamu sangat hebat. Seharusnya ada cara lain, kan? Ya, guru. Prabu juga turut mengiyakan. Kamu adalah penerus dari pertapa kematian. Karena desakan mereka, Dirga pun menghela napas dan berkata. Ya, ada cara lain. Tapi, cara itu hampir tidak mungkin. Sembari dia berbicara, Dirga menghampiri meja resepsionis di dekatnya lalu menuliskan resep. Kalau kamu dapat mengikuti resep ini dan menemukan semua ramuan obat ini, kamu dapat memperpanjang hidup kakekmu hingga 1 tahun.